Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oh ya, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya energinya, so silahkan disituasikan saja. Kalau misalkan tidak cocok dengan kalian ya sudah, berarti ini yang tertarik bukan energi kalian ya. Ada seseorang di sini yang ingin membuat suatu usaha, effort ya, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu, ya. Dia kayak ingin menunjukkan kalau dia itu ingin memperjuangkan kamu, kalau dia itu ingin nunjukin kalau dia itu tertarik sama kamu, dia suka sama kamu. Nah, di sini dia ingin membuat suatu effort untuk nunjukin itu semua. Dia ini bisa jadi orang baru atau orang lama yang tapi mungkin sudah menjadi versi baru, atau bisa jadi dia ingin memulai cinta baru dengan kamu ya. Mungkin lebih tepatnya ini entah ini orang lama atau orang baru, nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti di sini dia ingin menawarkan cinta baru. Seperti itu. Ya. Children, aku lihat dia udah punya anak di sini. Ya, dia sudah punya anak. Mungkin juga aku lihat mungkin dia suka anak-anak juga. Terus itu bisa jadi juga ini sifat yang kekanak-kanakan ya. Dia orangnya punya karakter atau sifat yang kekanak-kanakan. Oke, release your ex. Ini bisa jadi energi kalian berdua sama-sama ingin melepaskan diri dari mantan. Ya, mungkin ketika dia datang nanti, ketika kamu mungkin sudah move on, kamu sudah tidak lagi memikirkan atau mengharapkan mantanmu, ya. Nah, dia juga pun mungkin ingin melepaskan dirinya dari mantannya. Mungkin dia seorang duda atau janda atau apa ya, single parents gitu ya, karena di sini ada anak. Nah, dia mungkin ingin melepaskan diri dari bayang-bayang mantan sehingga dia mencari cinta baru gitu dengan kamu, ya. Tapi yang pasti di sini aku lihat baik kamu dan dia mungkin sudah melepas mantan. Let your friends help you. Okay. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini orang yang mungkin butuh teman. Ya, jadi kalau misalkan mau mengambil keputusan atau tindakan tuh harus tanya sama temen gitu ya. Dia orang yang tidak bisa sendirian, orang yang harus melibatkan teman ya. Atau bisa jadi di sini juga kamu tuh adalah temannya dan di masa lalu mungkin dia sering curhat atau sering minta bantuan sama kamu, sering minta solusi ya, sering bertanya sama kamu tentangnya keadaan kehidupan dia atau apa yang harus dia lakukan gitu. Karena di sini dia ini melibatkan teman, ya, melibatkan teman kayak butuh ada pelibatan dari teman dalam mengambil keputusan atau tindakan atau kehidupannya, ya. Jadi nggak jauh-jauh dari teman orang ini. Atau selama ini dia ini orang yang sangat lebih memperdulikan teman dibandingkan kamu atau pasangannya. Free yourself.
It's time to take back control your love life. Oke, ketika kamu sudah mengambil kendali atas dirimu, mungkin ketika kamu sudah move on ya, ketika kamu sudah tidak lagi terbucin-bucin dengan seseorang, kamu sudah fokus dengan hidupmu, kamu fokus dengan karir, keuanganmu, mencintai diri sendiri ya, kamu bisa mengontrol emosi, mengontrol segala aspek dalam kehidupanmu. Nah, ini orang ucuk-ucuk datang. Orang ini datang ya. Oke, kita lihat lagi siapakah dia. Spying, convention, healing. Yes. Ya, energinya kuat. Jadi ketika kamu sudah mulai menyembuhkan luka batinmu, rasa kekecewaanmu, amarahmu, dendammu dari masa lalu, dari apa yang selama ini mengganjal di hatimu, membuat emosimu tidak tenang, ya, emosimu tersakiti atau gimana. Intinya ketika kamu sudah fokus dengan dirimu, kamu sudah menyembuhkan atau kamu sudah move on, kamu sudah healing, kamu sudah melepaskan, membersihkan, memurnikan energimu, memurnikan dirimu, ya. Aku lihat akan ada seseorang di sini yang melakukan atau mengungkapkan, menunjukkan pengakuan terhadap kamu tentang suatu kejujuran perasaan dia terhadap kamu. Ya, jadi ada seseorang di sini yang nantinya akan memberikan kamu pesan, entah ini bakalan lewat chat, telepon, atau mungkin secara face to face ya, bertemu secara langsung. Tapi nanti ketika kamu sudah tenang dengan hidupmu, kamu sudah tidak ada lagi dendam, kamu sudah tidak ada lagi amarah dengan masa lalu ataupun dengan seseorang gitu ya, kamu udah jernih gitulah ya, energimu, pikiranmu, perasaanmu, kamu tidak lagi berburuk sangka, kamu tidak lagi marah, kamu tidak lagi dendam dengan seseorang. Ini ada seseorang yang mau mengkonfes ke kamu, ada yang ingin menunjukkan pengakuan atau mengutarakan pengakuan sama kamu, ingin mengungkapkan pesan atau apa yang selama ini dia pendam untuk kamu, dia ingin mengatakan kejujurannya sama kamu, ya. Dia adalah orang yang saat ini masih stalkingin kamu, ya. Situasinya, keadaannya dia lagi stalkingin kamu nih, lagi spying kamu nih, ya. Aku lihat di sini lagi memantau kamu melalui media sosial, melalui social network untuk mencari informasi tentang kamu. Dia ingin lebih detail. Kamu itu orangnya seperti apa kegiatanmu, apa yang kamu lakukan. Tuh masih spying kamu pokoknya ya, cari-cari info, cari-cari kamu ini orangnya seperti apa. Pokoknya cari info lah ya, cari info tentang kamu. Karena kalau aku lihat, orang ini tuh mungkin sempet kayak kayak mungkin meragukan kamu, atau mungkin dia mendengar gosip dari orang bahwa kamu begini, bahwa kamu begitu, ya. Kamu mungkin punya kelakuan yang buruk atau gimana-gimana gitu. Nah, sehingga dia ragu sama kamu. Ya, sedangkan di sini dia itu ya punya ketertarikan gitu sama kamu. Makanya di sini dia spying kamu untuk bisa merubah perspektif dia tentang kamu, agar punya perspektif jauh lebih baik tentang kamu. Ya, mungkin
dia kayak nggak yakin gitu loh dengan omongan-omongan orang atau apa yang dia ketahui tentang kamu yang katanya buruk begini begitu gitu ya. Nah, dia pengen tahu kejelasannya. Kamu ini sebenarnya orang yang seperti apa sih? Benarkah sesuai dengan omongan-omongan orang yang buruk-buruk itu? Nah, di sini dia pengen punya perspektif yang lebih baik tentang kamu. Karena kalau aku lihat di sini dia merasa bahagia gitu kalau misalkan dia dekat kamu atau dia kenal kamu, memandang kamu aja mungkin dia bahagia seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia ingin mengosongkan pikiran dia yang meragukan kamu, yang menganggap kamu punya sifat yang buruk atau nggak apa ya, nggak berkualitas atau gimana deh ya. Pokoknya di sini dia ingin membersihkan di ruang kepalanya itu, di ruang pikirannya itu hal-hal yang apa ya sempat dia ragukan kepada kamu gitu. Kalau aku lihat saat ini dia masih seperti memakai topeng. Ya, jadi kayak saat ini kalau misalkan dia ada di sekelilingmu, mungkin dia saat ini seperti berpura-pura tidak suka sama kamu. Dia biasa mungkin cuek, dingin. Intinya dia seperti memakai emas, memakai topeng. Saat ini dia berpura-pura ya lagi kayak pakai topeng gitu ya. Misalkan sebenarnya dia cinta sama kamu tapi kayak sini sama kamu dingin, cuek, kayak menganggap kamu bukan siapa-siapa ya. Dia saat ini pokoknya lagi memakai memakai topeng ya. Jadi dia berpura-pura seperti itu. Bahkan mungkin dia kayak menunjukkan sikap menggertak kamu ya. Jadi seolah-olah dia benci kamu seperti itu. Padahal enggak, sebenarnya dia suka sama kamu. Seperti dia tertarik sama kamu. Cuman sekarang dia menunjukkan mungkin kalau di hadapan kamu suka apa ya, kayak kelihatannya itu kayak benci, kayak nggak suka sama kamu. Karena di sini aku lihat ada apa nih? Love ya. Jadi menggertak seperti itu. Padahal enggak, dia saat ini hanya memakai topeng saja untuk berpura-pura, menutupi perasaan dia sebelum dia benar-benar tahu kejelasannya kamu ini sebenarnya orangnya seperti apa. Dia cari-cari informasi kamu yang benar gitu ya. Oke. Ada finally. Ada apa itu namanya? Farewell, leave behind, closure. Oke. Jadi dia gini, dia ngerasa kamu itu seperti menutup akses atau kamu tuh seperti pergi, meninggalkan dia. Ada perpisahan yang sempat terjadi di antara kamu dengan dia. Kamu seperti meninggalkan dia dan bahkan kamu seperti menutup diri atau menutup akses, menutup pertemanan. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi dia merasa kamu itu sempat menghindari dia atau memutus hubungan dengan dia. Seperti itu. Jadi ini ada kemungkinan ini orang lama atau mungkin orang yang sudah kamu sempat kenal. Tapi saat ini kamu dengan dia mungkin sudah saling berjauhan atau sudah berpisah. Seperti itu. Oke, kita lihat di tarotnya ya. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Orang yang masih spying kamu, masih penasaran sama kamu, dan ingin memberikan cinta baru padamu. Siapa dia yang masih spying kamu, ingin tahu keadaanmu, kabarmu? Oke. Gini, kenapa dia itu mungkin sempat kayak meragukan dirimu, terus itu saat ini dia stalkingin kamu, terus itu juga dia saat ini memakai topeng atau berpura-pura di hadapan kamu, karena orang ini masih memiliki keraguan terhadap dirinya sendiri.
ya. Dia kayak ragu, apa iya ya aku cocok sama kamu? Apakah iya ya kamulah orang yang tepat? Apakah iya kamu suka sama aku dan bla 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 bla. Pokoknya nih orang masih merasa ada keraguan terhadap dirinya sendiri. Ya, aku lihat perasaan dia saat ini masih rentan untuk yakin bahwa kamulah orangnya. Seperti itu. Sehingga ada rasa ketidakamanan atau kurang rasa percaya diri atau ada rasa cemas ya untuk berani mengaku ke kamu, untuk berani menghadapi kamu atau datang ke kamu. Seperti itu ya. Jadi saat ini kalau aku lihat ada energi dia kayak merasa lemah, nggak nggak berani atau nggak berpower seperti itu. Jadi ada keraguan dan rasa ketidakpercayaan. Ya, rasa tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi atau ada ketidakpercayaan dirinya gitu. Kemudian, karena gini, kalau aku lihat antara kamu dengan dia sempat itu mungkin dekat atau sempat punya kedekatan gitu ya, atau sempat berinteraksi atau punya hubungan, tapi ternyata antara kamu dengan dia ini tidak memiliki suatu basic atau fondasi di hubungan kalian yang kokoh, yang kuat, sehingga aku lihat ini yang mungkin menjadi keraguan-raguan dia untuk bisa bersama dengan kamu atau bersanding denganmu. Ditambah lagi juga mungkin di sini salah satu di antara kalian mungkin orangnya suka mengontrol. Jadi bukannya simpatik dan perhatian tapi justru malah mengontrol gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kesusahan gitu ya, mungkin kamu dengan dia ada perbedaan ya, entah perbedaan status, perbedaan usia, generasi, suku, bangsa, sehingga cara pola pikir atau cara bertindak, mengambil keputusan atau keberanian kalian dalam mengambil suatu tindakan itu berbeda gitu ya. Jadi mungkin salah satu pihak yang energinya mungkin lebih kuat di sini, menurutnya terlalu mengontrol gitu ya, entah ini dia atau kamu yang terlalu mengontrol gitu, harus ngikutin maunya rencananya yang si pengontrol ini gitu ya. Silakan disituasikan kalau misalkan kamu lah, misalkan menurut dia kamu tuh suka mengontrol dia gitu misalkan ya, jadi nggak pernah mau simpatik dengan keluh kesahnya atau dengan kesedihannya, dengan keterpurukannya gitu ya, bukannya perhatian, kamu justru malah pengennya dia itu harus ngikutin mau atau gayanya kamu dalam bertindak atau berpikir seperti itu, sehingga dia mungkin ini yang membuat dia kayak masih ngerasa bimbang gitu ya, masih ragu sama kamu. Kalau ini kamu, kalau misalkan ini dia ya silahkan disituasikan saja. Yang pasti ini orang mungkin suka mengontrol ya, jadi kayak gak yakin kamu kok gak mau gitu ya, atau mungkin kalau dia yang mengontrol kamu kok gak mau ngikutin maunya dia gitu. Dan aku melihat di sini mungkin salah satu di antara kalian merasa sering diabaikan ya kepentingannya atau keinginannya seperti itu ya. Jadi misalkan dia yang pengontrol, terus itu kamu nggak mau ngikutin controllingnya dia gitu, kamu nggak mau ngikutin caranya dia, sehingga dia merasa kayak kenapa kamu selalu mengabaikan saranku sih ya, aku tuh pengen kamu itu ikut gayanya aku loh seperti ini dalam bersikap atau bertindak. Tapi mungkin kamu punya passionmu sendiri, kamu punya gayamu sendiri, sehingga dia merasa kayak diabaikan gitu. Kamu nggak simpatik gitu loh dengan dia. Itu contohnya ya. Oke, mungkin selama ini kamu dan dia itu, atau mungkin selama ini dia ini masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan atau kepanikan atau keadaan yang mungkin negatif gitu ya. Sehingga ada ketidakpuasan yang selama ini dia rasakan secara berangsur lama gitu ya, terhadap hubungan kamu dengan dia kah atau terhadap kehidupan pribadinya, sehingga aku lihat di sini dia itu selalu merasa stres dengan hidupnya, dengan hubungan ini ya. Dia merasa kayak ada beban sehingga dia merasa kewalahan, dan mungkin ini sudah ada di titik puncaknya dia merasa stres gitu ya, sehingga dia merasa ada ketidakmampuan untuk menghadapi kehidupan ya, menghadapi masalah seperti yang ada di hidup dia. Dan aku lihat sampai ada yang sampai punya sakit mental di sini karena berat menanggung, karena dia tidak kuat menanggung beratnya kehidupan dia gitu ya.
Terus juga Nine of Swords, berarti ada pertanda bahwa dia ini merasa bersalah sama kamu. Ada rasa penyesalan, ya. Dan saat ini di pikiran dia hanya berkutat tentang masa lalu. Misalkan dia pernah selingkuhin kamu, dia menyesal. Sekarang kamu udah cuekin dia, kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Atau kalau misalkan kalian baru berteman, ya mungkin dia sempet menduakan kamu, menyuekin kamu, tidak peduli sama kamu seperti itu, sehingga kamunya meninggalkan dia atau pergi dari dia, kamu dingin sekarang, cuek sama dia. Nah itu ya, ada suatu penyesalan akibat masa lalu yang pernah dia lakukan terhadap kamu, dan itu sampai sekarang masih berkutat di pikirannya, menjadi suatu momok bagi dia, menjadi suatu ketakutan dan rasa bersalah serta rasa penyesalan terhadap kamu, ya. Mungkin suatu kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu justru malah membuat gosip untuk kamu gitu. Jadi kamu kayak dipandang jelek gitu sama orang-orang di luar sana gitu ya. Misalkan apa nih? Sebenarnya dia selingkuh, contoh ya, misalkan dia selingkuh, tapi dia tidak mau disalahkan, sehingga dia mungkin memfitnah kamu atau menuduh kamu kalau kamu itu tidak pernah perhatian sama dia, atau kamu yang justru malah selingkuh, sehingga di luaran itu orang-orang itu kayak menjudge kamu atau menggosipi kamu bahwa kamulah orang yang jahat gitu ya. Jadi aku melihat ternyata antara kamu dengan dia ini sempet gitu ada hubungan, entah hubungan pertemanan atau hubungan percintaan. Yang pasti di sini dia merasa bahwa selama ini hubungan kamu dengan dia itu tidak memberikan kebahagiaan ya. Ada masa-masa kalian merasa tidak bahagia satu sama lain di hubungan ini. Padahal kalian itu ya sudah sempet mungkin sempet ya deket banget dan udah diperjuangkan gitu loh ya. Bisa nggak sih dibilang berkomitmen? Ya silakanlah disituasikan saja. Sempet lah ya pokoknya deket memperjuangkan kayak gitu. Nah, tapi aku lihat karena ini Nine of Swords, berarti memang ada rasa bersalah dan penyesalan dari dia, mungkin karena uh, ketika kalian menjalani suatu hubungan ini penuh penderitaan, itu karena dia selama ini menyembunyikan rahasia dari kamu. Ya, kalau misalkan ini pasanganmu atau sempat menjadi PDKT-nya kamu atau crush-nya kamu, dia mungkin selingkuh dari kamu. Dia sempat bohong sama kamu, seperti itu ya. Atau sama ini dia berbohong, menyembunyikan rahasia bahwa dia misalkan punya pasangan lain, seperti contohnya kalau dia adalah orang yang sempat menjalin suatu hubungan relationship dengan kamu, seperti itu. Atau kalau belum relationship ya mungkin PDKT-an gitu loh ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin ada perundungan, pelecehan ya, entah itu secara fisik ataupun verbal ya, sehingga menyebabkan penderitaan nih secara emosional dan mental, seperti itu. Entah ini dia yang melakukan pelecehan atau perundungan terhadap kamu, sehingga kamu yang mendapatkan penderitaan secara mental dan emosional, atau sebaliknya, seperti itu ya. Terus itu juga dia merasa bahwa hubungan ini terasa sulit karena ya itu tadi ya, dia punya rasa stres atau beban sehingga mengganggu kecemasan dia, sehingga adalah masalah dan akhirnya mengganggu hormon dia. Jadi secara emosional itu kadang kan gak stabil, tiba-tiba ingin menyendiri, tiba-tiba marah, tiba-tiba pengen diem, pengen sendirian atau gimana gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini kenapa dia memakai topeng, karena sebenarnya ada rasa malu sama kamu, menyesal ya atas tindakan dia sebelumnya sama kamu, seperti itu. Nampaknya untuk saat ini ya ciri-ciri orangnya adalah dia saat ini sedang memulai awalan baru dalam hal keuangan. Saat ini mungkin dia baru dapat pekerjaan baru atau memulai usaha baru ya. Jadi intinya kemungkinan saat ini ada awalan baru yang sedang dia usahakan atau yang sedang dia kerjakan dalam hal materi ya, yang berhubungan dengan materi. Oke.
Ace of Pentacles, ya, berarti ini memang akan ada babak baru yang kamu dapatkan di kehidupan romansamu ini, dan ini akan segera datang dan akan segera dimulai olehmu. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, ya. Kalau misalkan ini orang yang baru, dia mungkin akan kamu temui dari pekerjaanmu, ya, entah ini kolegamu atau rekan bisnismu atau eh, kons ko- apa konsumen kamu ya, seperti itu. Atau siapalah, pokoknya ini aku lihat kemungkinan dari bisnismu, ya, ada sangkut pautnya dengan bisnis atau pekerjaanmu, seperti itu ya. Jadi mungkin bisa jadi teman kantor atau siapalah. Ini orang baru aku lihat di sini ya. Dan kemungkinan kamu akan merasa aman bersama dia dan bahkan memiliki hubungan yang stabil dengan orang ini ya. Terus itu aku lihat hubungan kalian penuh dengan keberlimpahan ya, baik-baik saja ya. Aku lihat di sini. Terus juga aku lihat kalian berdua, ini aku lihat tipenya sama nih, sama-sama orang yang punya kehidupannya mandiri dan kemungkinan ya sukses ya, sukses. Karena di sini aku lihat sama-sama saling mendukung. Jadi mungkin kamu pekerja keras, dia juga pekerja keras ya. Kalian bukan orang yang saling bergantung atau hanya menadahkan tangan, enggak, tapi kalian itu orang yang ya punya pekerjaan masing-masing dan kalian usahakan masing-masing. Dan kemudian kalaupun lagi sibuk gitu ya, kalian saling mendukung satu sama lain. Oh gitu, kamu lagi sibuk ya, yaudah nanti aku telepon lagi ya di jam sekian ketika kamu sudah sampai rumah, misalkan kayak gitu ya. Jadi tidak saling meruti karena punya kesibukan di pekerjaan masing-masing. Intinya seperti itu. Ya, karena di sini aku lihat ada energi saling mendukung. Ya, karena kalau aku lihat memang ini juga ada keinginan satu sama lain, baik kamu dengan orang barumu ini, keinginan untuk memiliki perkembangan di hubungan kalian di masa depan. Niatnya pengen gitu ya, di masa depan tuh kamu dengan dia hubungannya langgeng gitu lah. Ya, bahkan mungkin sampai ke pernikahan seperti itu. Ya. Bahkan aku lihat juga ada indikasi ini cinta yang permanen loh ya. Bahkan satu sama lain akan memberikan hubungan yang stabil ya. Karena di sini aku lihat ada indikasi saling bisa memberi satu sama lain ya. Effortnya seimbang. Kamu mau memberi, dia juga mau memberi, sehingga kamu dengan dia bisa saling percaya gitu ya. Kamu bisa mempercayai dia, dia bisa mempercayai kamu, karena itu dalam effort atau dalam take and give-nya setara, saling mau memberi gitu ya, nggak jomplang. Oke, kalau aku lihat di sini akan ada perubahan positif yang kamu mungkin dapatkan ya. Mungkin kalau misalkan akhir-akhir ini kamu banyak merasa dirimu tuh kayak banyak kehilangan ya, kehilangan bonus, kehilangan pendapatan, kehilangan pasangan ya, kehilangan kepercayaan atau apa, itu aku lihat di sini akan ada perubahan positif, kamu mungkin akan healing, kamu akan pulih dari hal-hal yang telah hilang. Jadi kamu mungkin akan ikhlas ya, kamu akan menerima bahwa ya udah, kalau sudah tidak bisa lagi menjadi milikmu ya berarti memang bukan milikmu gitu ya. Kamu sudah mulai ikhlas, memulihkan rasa kekecewaanmu karena telah kehilangan itu semua ya, mau itu uang, pasangan, kepercayaan, pekerjaan atau apapun. Aku lihat di sini, dan aku lihat ya kamu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupanmu sekarang atau yang kemarin-kemarin ada gitulah ya. Dan juga aku lihat di sini kamu mulai memaafkan siapapun yang mungkin sempat menyakiti kamu, mengecewakan kamu, menggosipi kamu, memfitnah kamu, menuduh kamu, atau siapapun lah yang menyakiti kamu. Aku lihat di sini kamu mulai bisa memaafkan mereka dan kamu mulai merasa bisa diterima ya, mulai bisa diterima
lingkunganmu, keluargamu, atau bahkan ya pasangan seperti itu ya. Mungkin kamu karena itu ya, mungkin sempat kayak dituduh atau dipandang jelek, dipandang buruk, jadi kamu mungkin sempat kayak mengisolasi diri atau menyalahkan diri atau merasa minder, insecure gitu ya. Sekarang aku lihat di sini kamu mulai merasa kayak, oh aku ternyata diterima, ternyata mereka semua salah memandang aku sehingga merasa sekarang bisa diterima. Atau bahkan ya itu tadi, mungkin kehilangan-kehilangan itu tadi kamu bisa menerimanya sekarang gitu ya. Ya mulai ikhlas menerima apa yang sudah hilang. Kalau aku lihat kamu ini mungkin selama ini masih kayak sulit gitu ya untuk melepaskan masa lalu, karena mungkin masih, apa ya, selalu terkoneksi atau ya masih kayak sulit lah gitu ya melepaskan masa lalu. Karena mungkin, tantangan kamu selama ini untuk move on adalah, berani menghadapi atau menaklukkan tantangan di masa lalu, dan aku lihat di sini kamu sekarang mungkin sudah bisa ya, sudah bisa menaklukkan tantangan di masa lalumu yang mungkin sempat kayak kayak takut untuk move on, takut untuk apa ya, kehilangan ya, takut untuk apa ya, putus hubungan dengan orang lama gitu ya. Nah, aku lihat di sini kamu sekarang mulai berani untuk melangkah maju, move on, menaklukkan tantangan di masa lalu ya. Kemudian melakukan perbaikan atau peningkatan hubungan terhadap terhadap apa yang mungkin merupakan apa yang mungkin menjadi sesuatu yang menguntungkan bagimu gitu ya. Termasuk yaitu mungkin perbaikan dengan orang-orang baru ya, atau orang-orang lama atau kenalan-kenalan kamu yang sempat kamu putusi hubungannya seperti itu, atau dengan dia bisa jadi ya, dengan dia yang kemarin sempat kenal atau sempat dekat terus kamu dengan dia udah berpisah di sini, meninggalkan dia. Nah, di sini mungkin akan ada maaf memaafkan ya, atau perbaikan hubungan dengan orang yang sempat kamu hindari ya, sempat kamu jauhi seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu akan memutuskan hubungan atau mengakhiri hubungan yang menurutmu tidak sehat bagimu seperti itu. Misalkan mantan yang toksik ya, mantan yang red flag, atau pasangan yang toksik, pasangan yang red flag seperti itu. Aku lihat di sini kamu mulai bisa move on, bisa melepaskan apa yang menurutmu tidak sehat bagimu seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu kan sempet tuh kayak mungkin mengisolasi diri atau menyendiri ya. Nah, aku lihat di sini kamu sudah mulai berani nih untuk keluar dari penyendiriannya kamu, dari mengisolasi dirinya kamu, dari masa-masa kesepianmu ya. Kamu mungkin ya itu tadi, mungkin mulai welcome dengan orang baru yang mau kenalan, hayu gitu ya. Mungkin ya step by step membuka hati seperti itu. Tapi yang pasti di sini kamu ingin keluar dari masa-masa kesepianmu selama ini. Gitu. Oke, jadi mungkin selama ini kamu kayak sulit gitu ya melepaskan masa lalu atau move on ya. Kalau aku lihat saat ini nampaknya kamu mulai bisa menarik nafas, menyerah ya, dan mulai melepaskan. Menurutmu ya kamu bisa berkorban atau mengorbankan rasa cintamu terhadap masa lalumu, melepaskan masa lalumu itu yang sempat mungkin toksik ya, atau sempat tidak memberikan hubungan yang sehat, yang mungkin selama ini kamu selalu tunggu-tunggu dia untuk bisa bersama kamu, tapi juga mungkin tidak tercapai ya. Aku lihat di sini kamu mungkin bisa melepaskan dan mulai berkorban, menyerah ya. Karena kalau aku lihat di sini semakin kamu menunggu dia, orang lama ya, mantanmu itu, semakin kamu kok merasa tidak yakin dengan arah yang akan dia ambil. Semakin dia tidak memberikan kepastian ya, semakin dia nggak jelas seperti itu, sehingga sekarang kamu sudah memiliki perspektif atau pemikiran untuk mempertimbangkan sudut pandang baru bahwa cinta tuh nggak harus sama dia loh gitu ya.
berpasangan tuh nggak harus sama dia loh. Di luar sana masih ada yang mungkin ingin berkesempatan mengenal kamu seperti itu ya. Jadi karena sekarang perspektif atau pemikiranmu sudah berubah, sekarang kamu mempertimbangkan memiliki sudut pandang yang baru, ada atau punya prinsip atau pola pikir yang baru gitu. Jadi nggak sekarang udah nggak berpatokan lagi sama dia aja gitu. Di luar sana masih ada yang perlu diprioritaskan ya. Kalau untuk saat ini memang belum ketemu dengan orang baru, ya udah fokus dengan karir misalkan, seperti itu, dengan hobi misalkan, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat The Hangman ya, The Hangman berarti saat ini kamu itu melakukan suatu pengorbanan. Jadi mungkin dulu ya kamu memang banyak berkorban misalkan ya dengan mantanmu yang dulu. Tapi sekarang menurutmu kalau misalkan dia sama aku aja tidak merasa puas, dia selalu menghadirkan pihak lain misalkan ya, misalkan selingkuh gitu deh. Ya udah berarti aku harus mengorbankan dia bersama pasangannya gitu ya. Aku harus menyerah, aku harus berkorban. Cinta tidak harus memiliki, ya kan? Seperti itu. Sehingga sekarang kamu punya wawasan baru atau pemikiran baru. Dan aku lihat kamu mulai menunggu dengan sabar saat yang tepat. Memang siapakah orang yang akan tepat menjadi pasanganmu. Ya, sekarang aku lihat kamu tidak lagi harus terburu-buru untuk menuntut atau mengikuti ekspektasi ya, ekspektasi percintaanmu ya. Jadi kalau memang belum ketemu ya sudah, kalau belum jodoh ya sudah gitu. Tinggal tunggu aja siapa nanti berikutnya pasangan yang akan hadir di kehidupanmu seperti itu. Ya. Jadi tidak masalah seberapa banyak yang kamu curahkan dalam usahamu dalam hal romansa ya. Sekarang kamu tahu bahwa seberapa baik pun kamu mau berkomunikasi dengan pasangan, dengan crushmu, dengan PDKT-anmu seperti itu ya. Kalau memang mereka belum siap atau orang lain itu belum siap ya, maka ya hubungan itu nggak akan bisa terjalin gitu ya. Hubungan itu juga tidak akan berkembang, justru malah memberikan tekanan ya satu sama lain atau di hubungan kalian. Jadi untuk saat ini aku lihat kamu menggunakan waktumu untuk mengamati bagaimana perspektif kamu untuk melakukan perubahan pada dirimu sendiri. Ketika kamu saat ini sendirian, kamu mulai membuat pikiranmu jernih aja gitu ya. Jadi ternyata di kehidupan ini memang keinginanku besar, tapi belum tentu keinginanku itu ya bisa terwujud walaupun aku sudah pontang-panting mengusahakannya. Apalagi kalau ini berkenaan dengan perasaan seseorang atau hatinya seseorang atau keinginannya orang lain gitu. Karena yang bisa merubah atau mengatur keinginan setiap manusia kan ya hanya kita sendiri-sendiri aja, kita nggak bisa merubah orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang kata singkatnya adalah kamu sekarang legowo, menerima ya, menerima apa yang bisa kamu dapatkan dan apa yang tidak bisa kamu dapatkan seperti itu ya. Terus itu apalagi? Kalau misalkan saat ini kamu sudah ada yang baru ya, orang baru itu sudah datang, kemungkinan ya hubungan kalian juga nggak lancar-lancar juga. Hubungan kalian mungkin akan ada ujiannya ya. Ketika kamu mulai berkomitmen dengan seseorang atau kamu mulai intens dengan seseorang yang baru ini, mungkin akan diuji ya. Tapi situasi ujian ini mungkin akan memperkuat hubungan kamu bersama si dia. Seperti itu ya. Yang pasti adalah tetap jalin hubungan atau komunikasi interpersonal di antara kalian ya, selalu kuatkan komunikasi ya, terutama untuk pertimbangkan prioritas masalah-masalah penting di antara kalian gitu untuk mengembangkan hubungan kalian lebih jauh gitu ya. Jadi kalau ada masalah selesaikan dulu masalahnya baru hal yang lain gitu ya. Kalau nggak ada masalah berarti cobalah untuk selalu komunikasikan hal-hal yang penting dalam hubungan kalian agar bisa mengembangkan hubungan kalian lebih jauh gitu. Jadi jangan cuma sekedar say hello, basa-basi busuk ya. Coba seperti itu.
Terus juga ingat untuk konsep saling melakukan pengorbanan ya, itu penting dalam hubungan. Jadi jangan cuma kamu doang yang berkorban untuk dia, kamu juga harus lihat bagaimana pengorbanan dia terhadap kamu. Itu penting ya dalam peningkatan hubungan. Oke, kalau aku lihat di sini kamu akan mengalami perubahan dan ini kemungkinan perubahan yang akan kamu lakukan besar-besaran ya. Dan kamu aku lihat akan memanfaatkan momen perubahanmu ini untuk ya kebaikan dirimu, ketenangan hatimu, kelanjutan hidupmu ya. Karena saat ini aku lihat kamu sedang berusaha banget untuk fokus dengan keteguhan hatimu gitu ya. Aku lihat ya kamu akan kedatangan seseorang di sini ya. Di sini aku lihat akan ada kedatangan seseorang. Dia orangnya kuat, jujur, humoris, orangnya cerewet, banyak bicara ya, orangnya juga nggak sabaran, hati-hati dia orangnya impulsif, so kenali kenali pola pikirnya seperti itu. Orangnya cerdas, suka berpetualang, pemberontak juga orangnya, nggak suka diatur, orangnya nggak suka diatur, pemberani ya, punya keteguhan hati juga. Oke, kemungkinan kalau misalkan memang inilah yang kamu harapkan selama ini, ada seseorang orang baru yang akan datang lagi ke kamu, ini mungkin akan segera terjadi ya, segera akan terjadi. Apa yang kamu tunggu-tunggu, perubahan yang kamu tunggu-tunggu dalam kehidupanmu nampaknya akan segera terjadi. Misalkan kamu ingin berubah, ya kamu nggak mau kelemar-kelemar, kamu nggak mau lembek lagi tentang perasaanmu untuk lawan jenis, maka itu akan terjadi. Kalau misalkan perubahannya adalah kamu ingin move on dan ingin bersama dengan orang baru, ini kemungkinan akan segera terjadi. Ya, apa yang selama ini perubahan yang sangat kamu tunggu-tunggu, yang sangat kamu inginkan untuk segera terjadi, maka ini akan segera terjadi, seperti itu. Dan bahkan aku lihat perubahan ini akan memberikan suatu komitmen yang lebih kuat. Seperti itu, bahkan mungkin ada yang sampai langsung ke pernikahan, lamaran ya, pernikahan atau mungkin ya baru lamaran gitu juga bisa ya. Tapi juga ada indikasi kalau misalkan perubahan yang kamu harapkan selama ini adalah kamu bisa memutuskan hubungan dengan mantan, maka ini akan segera terjadi. Jadi ada dua cerita di antara kalian yang mendengar pembacaan ini adalah satu, ingin melakukan perubahan yang memang sudah kamu tunggu-tunggu, termasuk misalkan pengen orang baru, maka orang baru datang, ya segera datang. Atau mungkin saat ini sudah datang, karena ini Ace of Pentacles-nya ada di kartu ketiga. Jadi mungkin sebagian sudah datang, sebagian mungkin belum. Nah, yang kedua, situasinya berarti di antara kalian ada yang masih berharap bahwa aku bisa melepaskan energi mantan. Seperti itu, maka itu akan segera terjadi ya, kamu akan legowo gitu. Tapi bagi kalian yang saat ini ingin move on dari mantan atau melepaskan diri dari mantan, kemungkinan itu bisa terjadi, kamu akan lepas dari mantan. Tapi sayangnya mantanmu justru malah mungkin akan berpikir bahwa waduh, kamu mau move on nih dari aku, kamu mau pergi nih dari aku, kamu mau meninggalkan nih aku ya, maka dia akan mempertimbangkan suatu cara untuk membuat kamu tetap bertahan. Sehingga di sini dia akan berpikiran bahwa ini taktikmu, ya kamu kayak tarik ulur, kamu mau meninggalkan dia agar dia bisa memperjuangkan kamu, agar dia bisa menunjukkan effortnya gitu. Tapi ya dia tertantang. Ini aku lihat bagi kalian yang saat ini mungkin lagi bersikukuh untuk memutuskan hubungan dengan seseorang, orang yang kamu ingin putuskan ini justru malah berpikir mungkin dia harus berjuang untuk mempertahankan hubungan kalian satu sama lain gitu ya. Jadi kamu pengen move on, dianya justru malah pengen ngejar kamu lagi gitu deh ceritanya. Tapi aku lihat memang ada orang baru. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Leo. Itu saja.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 21, 18, 20, 12, 27, 16, 19, 28, 23, 7, 25, 8, 6, 3, 30, 22, dan 1, 26, 29, 14, 31, 9, 11, 2, dan 10. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Oktober, Desember, April, Januari, Maret, Juli, November, Mei, Juni, dan Februari. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya orang baru, atau sionya orang lama. Nah, jadi judulnya apa nih ya? Antara kamu, dia, dan mantanmu, begitukah? Oke, ada sio tikus, sio babi, sio kelinci, ayam, kambing, anjing, ular, monyet, dan naga. Kemudian alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. O U W F X A J B M R Y H Q T D E V C A N S G Z L I P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.